berjumpa lagi dengan saya, Lydia Ripkago, mahasiswa S2, Magister Farmasi, Bisnis Farmasi Angkatan 42. Untuk kali ini, di video kali ini saya akan mencoba untuk menginstal ERP sistem UDU melalui dua, yaitu SOD dan SOL. Pertama-tama, kita akan menginstalnya melalui SOD. Saat ini saya menggunakan Google Chrome untuk mencari udu.com. Oke, kita sudah masuk ke websitenya udu.com. Kita akan mulai start now, it's free. Nah, karena kita akan menggunakan ERP untuk udu ini sebagai ERP di manufacturing, walaupun di sini di website juga kita bisa melihat banyak sekali ya yang bisa digunakan dari udu ini, kita akan memilih di uh, manufacturing. Lihat di sini ada free. Lalu kita isi nama, email, company name, saya taruh seperti ini aja. Yang lainnya kita di Indonesia dan bahasanya pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Company size kurang dari 5 employee. Use it in my company. Start. Oh, harus 4. Ternyata ada batasan ya, teman-teman. Ini nggak bisa cuma singkat. Jadi saya tambahkan 1 karena harus minimal 4 karakter. Oke, ini kita sudah masuk ke websitenya untuk Odoo. Oke, karena ini ada activation email. Tadi saya pakai di saya punya Yahoo. Ini udah masuk ya di Yahoo-nya saya. Oke, kita aktivasi melalui email. Ada klik to activate your database. Terus kita pilih passwordnya. Oke. Terus kita pilih activate your database melalui email, melalui udu.com. Karena saya tidak akan invite colleague, all done. Nama saya apa namanya databasenya lrgo.udu.com. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini kita langsung udah bisa masuk karena tadi saya sudah aktivasi sebenarnya. Kita lihat manufacturing order found, let's create one. Nah, tapi kita udah bisa masuk nih teman-teman di sini. Kalau misalnya saya kan kerjanya di industri ya, ini sangat berguna misalnya nanti untuk ketemu nanti untuk manufacturing order, produknya apa, lalu di dalam produknya itu material penyusunnya apa, itu bisa nanti dimasukkan ke dalam ini. Ya. Oh, ini juga ada notifikasinya ya. Oke, sekarang kita
Coba masuk lagi. Tadi sebenarnya sudah saya aktivasi. Cuma nih nggak tahu kenapa begini. Nah, udah hilang sih message untuk aktivasinya. Berarti dia udah aktif ya, teman-teman. Oke, itu adalah melalui SOD. Nah, kalau untuk yang SOL, coba kita coba lagi pakai yang sorry, nightly. Kalau tadi kan web base ya. Kalau yang sekarang ini kita coba untuk mendownload. Nah, maaf saya lagi batuk untuk mendownload. Nah, kita bisa lihat di sini di sebelah kiri itu ada versi-versinya ya, teman-teman. Nah, kita gunakan yang versi 18. Versi 18 ini yang paling baru. Oke, kita lihat yang paling baru itu tanggal 6 Oktober, which is hari ini ya. Coba kita pakai yang XC. Ini yang paling update nih. Oh, karena pakai Windows ya, kita pakai Windows nih. Nah, eh dari Windows ini kita ambil yang paling update nih, tanggal 6 Oktober. Karena saya pakainya nih Windows. Oke, dari sini kita bisa lihat nama filenya adalah udo versi 18 latest version. Kita save di kita punya download. Terus coba kita lihat di folder download kita. Ini belum selesai karena dia masih statusnya unconfirm. Jadi kita tunggu aja sampai dia selesai download. Ini masih agak lumayan ya untuk downloadnya. Jadi kita tunggu sebentar sampai statusnya confirm. Memang kalau untuk mendownload ini agak lama. Cuma tadi kan kita sebenarnya udah daftarin ya di SOD untuk user dan sebagainya. Nah, kita mau download nih. Nah, ketika kita download, kita ada di laptop kita. Apakah user yang tadi kita sudah uh, buat di SOD bisa muncul juga di SOL. Ini baru 25% status downloadnya. Jadi kita tunggu sebentar. Mungkin karena filenya besar ya. Tapi kalau saya lihat di Odoo ini, itu kayak one stop solution. Jadi sebenarnya bukan cuma ERP system aja yang bisa misalnya untuk um, eh, kebutuhan manufacturing, tapi juga ada kebutuhan finance, kebutuhan purchasing gitu ya. Dan kalau saya lihat di menu-menu lainnya itu juga ada kayak kebutuhan HR dan segalanya gitu. Jadi mungkin nanti bisa kita explore bareng. Sebenarnya untuk kebutuhan yang lainnya selain ERP sistem yang untuk kebutuhan bisnis itu apa aja? Karena kalau kita lihat tuh juga ada human resource management ya di sini. Apakah bisa nanti disambungkan dengan tap in tap out absensi ya, kehadiran di mesin absensi. Apakah bisa juga untuk apply cuti atau apapun itu ya, sakit ataupun apapun itu yang berurusan dengan ketenaga kerjaan HR. Ini kita udah 50% download. Mungkin sebentar lagi 2-3 menit lah. Nggak terlalu lama sih ini downloadnya. Jadi mudah-mudahan berhasil nih downloadnya. Karena saya juga baru pertama kali pakai dan direkomend untuk menggunakan versi yang 18 yang terbaru. Kita lihat sebentar lagi. Kita buka di download. Masih unconfirm ya, karena masih statusnya masih download. Ini kira-kira sudah hampir 70% untuk downloadnya. Kita tunggu 30% lagi.
Nggak lama sih, tadi kita mulai jam berapa ya? 5 menit yang lalu kali ya, kayaknya downloadnya. Sudah di angka 75%-an. Bentar lagi ya, yang kita tungguin. Nah, ini kita baru bisa lihat langkah-langkah selanjutnya itu seperti apa. Coba kalau sambil kita lihat di sini. Tadi saya pilihnya manufacturing, operation. Ada apa aja? Oh, ada manufacturing order, unbilled orders, scrap. Jadi kita bisa menentukan scrap factornya di sini berapa nanti untuk perhitungan uh, yield, bill of material. Nah, ini banyak yang bisa kita explore. Menarik, tampilannya juga cukup user friendly. Tidak hanya dalam bentuk baris, tapi ada warna yang bisa bikin hidup dan layoutnya juga terang. Jadi tidak apa ya, tidak membosankan dan tidak memusingkan kalau di sini. Ini downloadnya sudah hampir. Coba kita lihat dikit lagi. Oke, oke ya. Coba kita lihat di sini udah di download Udu 18.0 latest. Oke, kita buka. Ada di manakah dia? Nah, ini langsung nih installer. Yang kita pilih English untuk language-nya. Nah, ini udah benar nih. Welcome to Udu 18.0 setup. Klik next to continue. Ini adalah agreement untuk penggunaannya. Biasanya kita scroll aja sampai ke bawah, terus kita klik I agree. Lagi dalam proses. Do you want to allow this app to make changes? No. Mana ya tadi larinya? Antivirus. Coba kita search udunya ada di mana. Udu. Ya nggak? Ini ada. Kita buka. Larinya ke sini ya. Kita lari ke file tadi. Kita coba lagi. Udu. Kita yeskan coba. Oke. Next. I agree. Ini seperti ini. Saya nggak pilih yang lain. Cuma dua ini. Coba dulu kita coba. Next. Sampai dia benar-benar terinstall. Nah, ini masih dalam proses instalasinya ya. Tadi download file untuk eh, program Udo versi 18. Sekarang ini untuk proses instalasi. Jadi kita tunggu aja sampai dia benar-benar selesai. Sementara sedang instalasi, kita tutup ini. Ini sudah 25% berjalan.
Mudah-mudahan cepet nih. Mudah-mudahan kita bisa uh, download. Hampir 50%. Kita tunggu sebentar lagi. Lumayan cepat sih ini untuk instalasinya. Mudah-mudahan berhasil instalasinya. Lihat-lihat lagi di sini. Ini kan yang tadi ya, yang masih dalam proses install. Nanti kita bisa balik ke sini. Nanti Mbak ingin coba-coba ini. Kalau kita klik produk, oh berarti kita bisa. Kita lihat di manufacturing ada shop floor, barcode. Jadi kita bisa sambungkan kalau kita punya barcode biasanya ada di warehouse ataupun di dalam shop floor sendiri untuk mengenal identitas dari material. Employee, kita lihat coba kalau kita klik dashboard, bentuknya seperti apa. Oke, ini kalau kita lihat di dashboard ini kita bisa bikin KPI ya, pencapaian kita berapa output produksi, berapa waktu yang dibutuhkan dan sebagainya kita bisa lihat di dashboard. Ini ada warehouse, daily operation, ada operation analysis biasanya yang diproduksi dan sebagainya. Ini hampir selesai. Sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa download. Ini karena ini adalah untuk paket trialnya, jadi kita bisa play around nih di sini. Cukup menyenangkan sih play around-nya karena benar-benar yang tampilannya tuh visualnya tuh friendly banget gitu. Oke, installing. Mudah-mudahan berhasil. Nih, nanti installing Windows Service, coba kita tunggu aja. Ini kita bisa masukin nih teman-teman nanti datanya apa. Oh, masih panjang. Masih 2% ini progresnya. 200 megabyte besar juga filenya. Oke, kita coba. Mudah-mudahan bisa cepat. Ini udah hampir 10%. Sambil melihat ini di install, ayo kita lihat menu-menu yang lainnya. Nah, ini kan ada tuh lead time ya. Dari mulai penerimaan berapa hari, ini dalam satuan hari sih biasanya. Delivery order creationnya berapa hari, di manufacturingnya itu berapa hari, itu bisa kita modify di sini ya. Cuma cara modifnya saya belum tahu, cuma nanti kita lihat. Nah, ini juga bisa nih, kelihatan nih orang per orangnya. Apa yang dia kerjakan per orang tuh bisa kelihatan. Kita lihat lagi di sini, oh masih 34%. Coba kita lihat, ini dashboard, configuration, ini kita bisa lihat nih. Kalau kita mau tambahin di new mungkin juga bisa. Kita keluar dari dashboard. Kita pilih inventory. Kita lihat. Ini masih seperti ini ya. Jadi belum bermakna datanya. 53%. Nah, inventory, shop floor. Coba kita lihat di shop floor ada apa.
Load samples. Oke, sampel untuk scanner. Oke, bisa untuk inventory count. Ini tinggal kita scan aja. Biasanya sudah ada barcode label di setiap produk. Nanti dia akan ngelihat sendiri. Operation. Ini ketika material itu sudah di deliver, di operation nanti bisa di scan juga materialnya itu ada di mana. 81% sebentar lagi. Ini saya berdasarkan yang saya ketahui dari penggunaan di manufacturing sebelumnya saja ya, teman-teman, karena eh, mirip-mirip lah. Nah, ini adalah nama saya karena saya terregister sebagai employee di company ini. Hampir 100%. Mudah-mudahan berhasil nih. Preparing to install masih jauh. Lama juga sih untuk installnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita tahu bagaimana proses menginstall eh, secara SOD, no sorry, SOL di laptop kita. Tadi juga ada yang web based. Ini adalah web based nih. Yang sebelumnya itu ada web based. Kita sudah masuk. Coba nanti kita lihat untuk yang SOL-nya seperti apa. Saya pakai laptop yang di rumah karena kalau laptop biasanya laptop lain yang bukan punya sendiri ya, itu suka diblok untuk instalasi-instalasi seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Discuss ini ada apa ya? Oke, kita bisa meeting juga nih di sini. Jadi bisa bukan cuma menggunakan platform Zoom atau eh, Google Meet ataupun yang lainnya, kita bisa menggunakan Discuss saat meeting di Udo ini. Jadi kegunaannya ada banyak ya, teman-teman. Jadi lumayan oke nih. Mudah-mudahan bisa ya. Saya benar-benar menampilkan proses bagaimana diinstalasi. Memang videonya jadi agak panjang, tapi mudah-mudahan kita bisa melihat keseluruhan proses instalasinya. Dan sampai nanti kalau kita menjalankan programnya tuh jadi apa ya? Jadi kita dapat the whole picture lah. Memang panjang kalau mengikuti keseluruhan dari prosesnya, cuma ya biar paham betul bagaimana cara instalasi secara SOL, jadi ya kita lihat di sini bersama. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang lain-lain lagi untuk proses instalasinya dan langsung bisa kita pakai. Almost finished installation. Let's wait for a while. This may take a few minutes.
Putting the database server. Ini memang prosesnya panjang ya, teman-teman. Oke, installation complete. Kita klik next. Start Udo, finish. Oke. Nah, udah kan ada localhost 8069 di sini. Bentar ya, kita lihat ya, belum muncul. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita lihat sebenarnya ini apa. Ada baiknya kita note ya untuk master password ini. Jangan sampai nanti kalau ada apa-apa di database itu bisa kita database name-nya adalah LRgo. Email kita masukkan lagi. Password, phone number tadi kita masukkan ulang lagi jadi +62 karena kita di Indonesia. Coba cari +62. Country kita pilih ke Indonesia. Kita klik saja demo data, siapa tahu berguna. Kita create database. Ini masih muter untuk creation-nya. Oke, katanya udah eksis. Nah, ini udah sampai di sini nih. Ya, jadi seharusnya sudah berhasil nih teman-teman. Untuk yang secara SOD. No, sorry, SOL. Ya, nah, kalau kita lihat tampilannya ada di mana ya? Ada ya di sini. Coba nanti kita. Nah, oke, sampai di sini. Sip, udah ada. Terima kasih.